Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari kelas B dengan NPM 2766055 akan menjelaskan tentang interpolasi. Pengantar, kita lihat contoh soal sebuah pengukuran fisika telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara tegangan yang diberikan kepada baja tahan karat dan waktu yang diperlukan hingga baja tersebut patah. Nah, di sini ada 8 nilai tegangan dan waktu patahnya. Nah, persoalannya apa? Berapa waktu patah? Ya, jika tegangan X yang diberikan kepada baja adalah 12 kg per milimeter per kuadrat. Nah, solusinya itu dengan dicarinya dengan metode pencocokan kurva. Nah, yaitu mencari fungsi yang mencocokkan titik-titik data dalam tabel-tabel. Nah, ada pencocokan kurva, yaitu metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva, kurva fungsi ya. Terus pencocokan kurva itu dibedakan menjadi dua metode, yaitu regresi dan interpolasi. Yang akan kita bahas itu interpolasi. Interpolasi, bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik. Kita katakan di sini bahwa kita menginterpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Terus bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, maka polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Pelajaran menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom tersebut disebut interpolasi dengan polinom. Nah, kita bisa lihat regresi dan interpolasi. Nah, regresi itu titiknya di luar kurva, terus interpolasi itu di dalam garis satu kurva. Nah, ada jenis interpolasi juga, ada interpolasi linear, kuadratik, polinom Newton-Gregory, dan polinom Lagrange. Nah, di kiri atas ada interpolasi linear, terus interpolasi kuadratik di kanan atas, kiri bawah ada interpolasi Lagrange, dan di bawah kanan bawah ada interpolasi polinom Newton. Ada terus interpolasi linear atau lancar. Interpolasi ini adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah, misal dua buah titiknya yaitu x0 dan y0, dan x1 dan y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah p1x sama dengan a0 plus a1x, y0 sama dengan a0 plus a1x0, y1 sama dengan a0 plus a1x1. Nah, terus ada interpolasi polinom Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini ditemukan oleh, sesuai namanya, adalah Papa Lagrange. Nah, salah satu formula untuk menginterpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Nah, walaupun demikian dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalnya fungsi y sama dengan x kontinu dan diferensiabel sampai turunan n plus 1 dalam interval buka a, b. Diberikan n plus 1 titik x 0 y 0, x1 y1 dan seterusnya dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya, dan akan dicari suatu polinom berderajat n untuk pemakaian praktis. Nah, ini polinom Lagrange itu rumusnya seperti ini dari polinom linear. Terus jadi diatur sedemikian rupa jadi P1X sama dengan Y0 X kurangin X1 per X0 kurangin X1 plus Y1 kali X kurangin X0 per X1 kurangin X0. Nah, udah gitu ada contoh soalnya. Nah, kita bisa lihat interpolasi linear. Contohnya perkiraan atau prediksi penduduk Purworejo pada tahun 2005 itu berdasarkan data tabulansi itu sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, yang ditanyakan itu prediksi jumlah penduduk Gunung Pati pada tahun 1995. Nah, ini kan sesuai dari tabelnya itu bukan Gunung Pati, harusnya Purworejo ya. Terus jumlah penduduk kita bisa lihat antara 1990 dan 2000 itu berarti 1995. Jadi kita nyari perkiraan penduduk pada tahun 1995. Nah, hasilnya itu dimasukkan rumus persamaan interpolasi linear. Sudah gitu kita akan mendapatkan 196.800. Jadi perkiraan penduduknya pada tahun 1995 itu ada 196.800 orang. Nah, udah gitu ada interpolasi polinom Lagrange. Itu contoh soalnya itu dicari nilai lin 2 dengan metode interpolasi polinom Lagrange order 1 dan 2 berdasarkan lin 1 sama dengan 0 dan lin 6 sama dengan 1,79175. Hitung juga nilai tersebut berdasarkan data lin 1 dan lin 4 yaitu 1,386294 untuk membandingkan hasil yang diperoleh hitung pola besar Galat. Nah, udah gitu penyelesaiannya kita bisa lihat diketahuinya X0 sama 1 dan seterusnya. Terus udah gitu ada penyelesaian order 1 sesuai perintah.
Kita menyelesaikan order 1, masukkan rumus untuk X sama dengan 2 dengan data diketahui, maka hasilnya akan menjadi 0,4620981133. Terus ada order 2, masukkan rumusnya, dan hasilnya akan berupa 0,5658447. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.